Ya kalau Allah sudah berkehendak tidak ada yang sulit, insya Allah tercapai. Iman kepada yang gaib, adanya siksa kubur gaib, tapi orang mutakin percaya. Adanya nikmat kubur gaib, orang mutakin percaya. Adanya pahala, adanya hari kiamat, adanya surga neraka masih gaib, tapi orang mutakin percaya banget. Kemudian orang mutakin yang digagan lewat puasa itu wayuqimuna sholata, menegakkan sholat. Di mana fungsi sholat itu dulu kita pernah bahas. Fungsi sholat itu ada 6. Fungsi sholat yang pertama, sholat sebagai perintah. Nomor 2, sholat sebagai kewajiban. Nomor 3, sholat sebagai kebutuhan. Nomor 4, sholat sebagai pemecah masalah. Nomor 5, sholat sebagai penentu nasib. Nomor 6, sholat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah Ta'ala. Nah, ini pun atas pulau sampai ini insya Allah. Tapi biasanya pakai supaya. Baru nama Bapak Ibu, kenapa Allah memerintahkan puasa? Beda di mutakin. Ciri mutakin rajin sholat. Fungsi sholat ada 6. 1 sebagai perintah. Pulau jenengan sholat kan awalnya kan perintah. Jadi perintah guru, diperintah orang tua. Nah dikerjakan terus. Lama-lama tahu sholat sebagai kewajiban. Nah kewajiban dikerjakan terus menerus. Lama-lama sholat jadi kebutuhan. Ternyata yang butuh sholat itu bukan Allah, tapi diri kita. Makanya bagi kita yang rajin sholat, jiwanya terpenuhi kebutuhannya, akhirnya tenang, damai dan nyaman. Tapi ketika kita belum menunaikan sholat, jiwa ini tidak tenang. Jiwa ini gelisah, kemerungsung, dan betul-betul tidak tenang karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, misalnya pun Bapak Ibu krono rekor jam 5 sore belum sholat, jelas tidak tenang. Begitu sholat ditunaikan, sholat dikerjakan, hati tenang karena kebutuhannya sudah terpenuhi. Semakin sering sholat, semakin banyak sholat, maka nutrisi jiwa semakin terpenuhi, maka jiwa ini makin sehat, makin taat, betul-betul makin kuat menghadapi permasalahan hidup. Sekarang kita balik Bapak Ibu, kita tidak bisa membayangkan bagaimana saudara-saudara kita yang belum menunaikan sholat, tentu jiwanya meronta-ronta terus, jiwanya tidak pernah tenang, isinya hanya marah, kecewa, gelisah, pegel dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Makanya alhamdulillah kita diberi oleh Allah hidayah berupa rajin sholat, yang mana kebutuhan jiwa bisa terpenuhi. Nah, sebagai kebutuhan yang berikutnya, sholat sebagai pemecah masalah. Hampir semua manusia hidup menghadapi masalah. Bukan itu masalah yang ringan, sedang, berat, dan berat, mesti menghadapi masalah. Urusan masalah Allah memberikan isyarat di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanusta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah kamu kepada Allah lewat sabar dan lewat sholat. Berarti sholat adalah sarana mohon pertolongan kepada Allah, alias sholat sebagai pemecah masalah. Ketika Bapak, Ibu ada dua pilihan yang sama-sama baik, sama-sama berat, tidak bisa mengambil keputusan, maka jalan keluarnya sholat istiqoroh. Ketika Bapak Ibu menghadapi kemarau panjang yang tidak turun hujan, kekeringan, 3, jalan keluarnya sholat istisqa. Ketika Bapak Ibu menghadapi kemarau panjang yang tidak turun hujan, kekeringan, jalan keluarnya sholat istisqa. Ketika Bapak Ibu menghadapi kemarau panjang yang tidak turun hujan, kekeringan, jalan keluarnya sholat istisqa. Ketika Bapak Ibu menghadapi kemarau panjang yang tidak turun hujan, kekeringan, jalan keluarnya sholat istisqa.
Ketika kita merasa punya hajat, punya tujuan, maka jalan keluarnya sholat hajat. Ada yang menggunakan itu. Sholat pemecah masalah. Bahkan makanya kalau Bapak Ibu kita semuanya pas menghadapi masalah yang butuh dan ada jalan keluar, jangan dipaksakan untuk mengambil keputusan. Mintalah waktu, mundur sejenak, kita ibadah kepada Allah, sholat dan sholat, insya Allah tidak seberapa lama akan ada inspirasi untuk sebuah keputusan. Yakin itu. Bahkan kalau keguyonannya mengerjakan sesuatu yang tidak ketemu, ditinggal sholat, ternyata muncul ingatan itu ketika sholat. Nah, misalnya begitu. Ini dalam kasus kecil. Dalam hal yang besar, ya sholat ini pemecah masalahnya. Ya sholat ini. Maka mau bepergian, sholat safar. Baik Bapak dan Ibu, ini sholat sebagai pemecah masalah. Dan masalah apa saja? Bapak-bapak yang tugasnya kebetulan bertani di sawah, dari pagi sampai jam 10 kerja di sawah. Pulang, mandi, wudu, sholat duka. Masya Allah. Ketika rokok dalam sholat duka itu, boyok yang keju itu kembali lagi kertak. Ini karena rokoknya lurus sudah ya, lurus sudah siku-siku, boyok atau punggung yang capai ini bisa kembali rasanya kayak diurut kembali begitu. Nah, itu kalau 2 rakaat, 4 rakaat sampai dengan lebih, insya Allah akan kembali lagi menyehatkan badan. Insya Allah begitu. Bahkan musim COVID ini kan banyak dokter-dokter non-muslim itu memberikan resep penyembuhan dengan gerakan. Lakukan gerakan itu begini. Karena ternyata gerakannya itu adalah persis gerakan sholat yang kita sudah punya dari dulu. Bahkan di antara duduk, di antara 2 sujud itu kan 5 jari harus ditekuk seluruhnya. 5 jari ditekuk seluruhnya yang kaki kanan. Bapak-bapak seluruhnya dapat jebolan tau. Nah, kalau bisa seluruhnya, walaupun rasanya agak sakit, itu ada nilai kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sholat sebagai pemecah masalah. Untuk adik-adik apalagi yang cita-citanya masih tinggi, cukup dengan rajin sholat, rajin ngaji Quran, rajin belajar, dengan kedua orang tuanya berbakti, insya Allah dijamin nasibnya oleh Allah nanti akan terjamin. Sebetulnya resep sukses hanya itu. Sekarang anak laki-laki yang punya hafalan Al-Quran, harus punya hafalan gak banyak-banyak, 5 juz saja. Wajahnya apik, bener, iso ngimami, iso adan, iso qomat, syukur iso khutbah Jumat. Sudah banyak yang menawari, Mas, sampai jogo ke CTV, ada 5 waktu, qomat 5 waktu, ngimami, plus khutbah Jumat bila diperlukan, sampai jalur gaji piro. Sekarang itu sudah banyak yang seperti itu. Pokok adanya standar, bacaannya standar, dan amanah. Pekerjaan itu akan mencari orangnya, karena dia memang sholat itu pemecah masalah. Anak laki-laki punya sholat yang bagus, baca Al-Quran yang bagus, pergi kemana saja, Bu Irian Jaya, Bu Neng Maluku, jujuk masjid, di sana mesti diterima sebagai saudara muslim dan mesti oleh jamaah setempat diperjuangkan nasibnya, tentu dengan seizin Allah. Nah,
rajin sinau, rajin ngaji, rajin mengisi dengan ilmu. Tapi saat ini didik lari saat ini itu kan berdoa tentangnya ini, tantangan ini HP. Tapi kalau dipastikan betul HP atau gitu, Om dijak pinter menawi wis. Nopo zaman ini, nopo panjang zaman akhir. Baik Bapak Ibu sekarang fungsi sholat yang kelima, sholat sebagai penentu nasib. Sholat sebagai penentu nasib. Ya termasuk dulu. Rasulullah SAW bersabda, Inna awwala ma yuhasabu bil abdu min amalihi yaumal qiyamati sholatuhu. Sungguh amalan yang pertama kali dihisab dari seorang hamba besok adalah sholatnya. Jadi Bapak Ibu, mbok menawi benjing niku wonten tiyang sedo. Yen tiyang niku boten betul sholat, ora gelem sholat, mengabaikan sholat, dia masuk ke alam barzakh, mesti disiksa, namanya siksa kubur. Dan siksa kubur itu seterusnya dan selama-lamanya. Bahkan volumenya makin hari makin meningkat. Hanya karena mengabaikan sholat. Tapi orang yang sholatnya tertempel pun ikhlas diterima, masuk alam kubur, mendapat nikmat kubur, dan nikmat kubur itu terus menerus selama-lamanya. Loh, kenapa bukan penentu nasib sholat ini? Celaka selamanya gara-gara gagal sholat. Nikmat kubur selamanya sampai pada nikmat-nikmat seterusnya hanya karena berhasil di dalam sholatnya. Maka kita ini ingin menegakkan sholat sesuai dengan tuntunan aslinya. Namun berat, apalagi sekarang serangan terhadap tarawih 11 itu makin gencar sekarang ini. Berarti tarawih 11 ya. Wes mau macam-macam. Makin dipawepet begitu. Apalagi ditambah referensi Mekah lho 23, Madinah lho 23, wis wis gak ada peluang. Alhamdulillah hari ini kabarnya Mekah itu 11. Kabar Masjidil Haram 11 tahun ini. Itu padahal kenapa kita memilih 11? Hanya karena memilih yang dilakukan oleh Nabi, nggak punya niat apa-apa. Yang pertama kok melakukan itu? Iya, saya milih yang paling dekat atau yang dilakukan oleh Nabi. Hanya itu, minimal sabda Nabi. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, kemenangan di lingkungan Muhammadiyah itu ada dua, yaitu kemenangan karena tauhid, kemenangan karena amal nyata. Jumlah wong gak sepiro kae, gak seberapa, tapi menang pada akidahnya. Insya Allah orang-orang Asia, orang-orang Muhammadiyah, insya Allah kalau menjelang wafat itu enteng. Menjelang meninggal itu enteng. Entengnya apa? Wes gak urusan karo jimat, gak urusan karo dukun, gak urusan karo mantra-mantra, kuburan. Wes gak urusan PKI kuburan, urusan pendungake. Jaluk ya. Wes gak urusan kalian teman-teman itu. Jadi wong lamun ditekoni nyapa lillah. Apa senjatamu? La ilaha illallah. Lah nyapa kowe ngene manut Allah. Sampun. Wis sudah punya password. Kowe iki kira-kira niku. Nek saiki tentunya sira dadi koyo iki paling di. Kok boleh saiki iki boten apa-apa. Tapi kowe iki benjing, lek pun aja menghadap Allah, pertanggungjawabannya insyaallah relatif ringan. Lah kadang kita bolo niku omahe itu ditawar mulai raja itu sampai itu iki ngono 40.000 kuwi ngono kok maju kok gak dibangi. Alhamdulillah kita diberi oleh Allah bebas itu semuanya. Senjata kita adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang paling kita
nyaman itu. Wis terbebas dari hitungan dino TV ini gondo-gondo mentek kriyen buntur berasa dan lain-lain. Wis terbebas dari itu. Insya Allah itu. Utawa nek boleh mantu aja tulung kali kali-kali. Wis kabeh semono Cemplung, Pak. lagi. Alhamdulillah kita oleh Allah diberi akidah yang murni. Yes, apa-apa munggu Al-Quran dari Allah dan munggu Rasulullah, ya sudah itu kita perjuangkan sekuat tenaga, sebisa-bisanya. Yang kok sampai ini sholat kok gak bocor bismillah, kok raiso, tak marai kok piye? Oh maju jamaah tadi kok. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Melepat untuk sholat tekan bismillah. Nah, kenapa kita melakukan itu? Hanya meniru apa yang Rasulullah lakukan. Sampai setuju, monggo. Gak setuju, monggo. Tapi aku yakin bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu adalah yang paling benar. Perkara sampai memaknai lain, silakan. Yang aku yakin, gak mau. Jadi kira-kira bincang menawi ajen sinten itu yang paling pengen baik ini. Ini juga ditambah-tambahi kate keluar film nggih. Nek wong salat pom. Gini kan bodone ngerti rasane. Arep kate komentari kuwi mau ngene. Nggih, ya napa arti. Ya wis. Terus sekolahnya alhamdulillah saya diberi oleh Allah hidayah cinta Quran. Diberi oleh Allah hidayah cinta mengikuti sunnah. Walaupun ditawari yang lain-lain lebih indah, lebih menarik, tapi lebih mencintai Al-Quran, lebih mencintai Rasulullah, itu yang dipertahankan sekuat tenaga. Orang umum menungui, orang umum. Bapak Ibu, tenggini surat Al-Ahzab, tenggini surat Al-Ahzab, kisaran ayat 61, 60, pokoknya 16. Itu enten yang sing protes enten. Ya Allah ya Rob. Tenggini surah Al-Ahzab itu. Kula niki mengikuti pimpinan kula, mengikuti imam-imam kula, mengikuti pembesar-pembesar kula. Ning nyatane dheweke menyesatkan saya ya Allah. Untuk itu mohon ya Allah, berikanlah azab 2 kali lipat atau azab berlipat-lipat dari apa yang saya terima saat ini. Dan terus protes ini yang disesatkan oleh pimpinannya, disesatkan oleh imamnya, disesatkan oleh pembesarnya, itu matur kepada Allah, mohon mereka diberi ada hukuman yang lebih besar lagi. Nah, kalau betul apa ayatnya, tapi sering maus niku. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, umumnya kalau jenengan, tapi gak kenai, jadi kiai yang lingkungan Muhammadiyah, itu nek salah yang dikuyok-kuyok terus. Yus kapatnya dicium tangan di Makopo. Kan kita namanya kolektif kolegial. Pemimpinnya kan bareng-bareng, saling mengingatkan, saling menegur, saling meluruskan. Lek salah yang dirembuk, yang diingatkan. Orang peduli rumah, orang peduli pimpinan, kok salah yang diprotes. Dia Muhammadiyah itu kok wendel, duwe kate sitok iso protes dulu deh kata-kata. Betul nopo-nopo kan yakin itu benar. Nah, tidak apa-apa, boleh asalkan dengan arif dan bijak. Mau ibatil hasanati. Nah, itu pokoknya jangan keluar dari rambu-rambu tata krama akhlakul karimah. Kita yang paling utama kita pertahankan adalah akidah murni. Wis pokoknya Allah ya Allah. Namanya la ilaha illallah itu ya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang disembah secara hak kecuali hanya Allah. Tempat mengabdi Allah. Berjanji apa ya dari Allah. Rezeki dari Allah. Rezeki serat Allah yang ngatur. Nah, kadang-kadang pas rezeki serat kan istri itu, seorang istri kan yang imannya kurang kuat kan mikir, mas sampai dia mau 1 hari keliru karo aku gitu. Nah, ada suami jawabnya ini, pengen dioperasi. Ayo dari dulu kan malahan. Alhamdulillah kita tidak demikian. Alhamdulillah kita ilallah, minallah, bismillah, lillah, billah. Ya sudah,
semuanya dari Allah, atas kehendak Allah. Pemecahannya juga kita kembalikan kepada resep-resep Allah. Nah, resepnya gimana? Istighfar. Istighfar yang banyak. Dari mana kita tahu? Dawuhnya Allah sendiri dalam surat Nuh ayat 10, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Mohonlah ampunan kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Satu, yursilis sama alaikum midrara, yubtitum bi amwali wa badina. Kasusnya 3, pemecahannya 1. Petani ketika merah gak tau kerja, wong rumah tangga suwi dan liana, wong miskin sopi gak mari-mari miskine. Iku matur tenggine seorang Syekh namanya Al-Asyari. Syekh, kula niki lho dadi petani kok mboten tau panen mergo ketika merah. Sing sitok matur, Syekh, kula niki omah-omah pun puluhan tahun kok dereng gadah ibu. Sing sitok matur, Syekh, kula niki dadi wong melarat kok suwi nggih. Ket biyen kok gak entek mboten lho rasane kok ijik mau nuarake. Nah, terus pundi carane? Semuanya dikatakan faqultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffaro. Istighfarlah kamu kepada Allah yang banyak, mohon ampunan kepada Allah yang banyak. Allah akan menurunkan hujan, Allah akan melipat gandakan rezekimu, Allah akan memperbanyak anak-anakmu. Nah, kan jalan keluarnya ada, diberikan jalan keluar. Baik, niku mau sholat sebagai penentu nasib. Yang mau pecah masalah itu kalau nggak salah yang keempat. Keempat. Yang kelima sholat sebagai penentu nasib. Yang keenam sholat sebagai mesti mahasiswane lansia. Gurunya bubar selali. Nggih. Bapak Ibu, nama sholat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah kepada kita, itu sholat. Maksudnya justru Bapak Ibu, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak suatu saat masyarakat itu betul pakai digabres. Ya gak cukup nih. Enten Pak Bupati lewat, tapi kejak salaman gak oleh. Arep ngomong karo Pak Camat meneh wis gak masuk hitungan. Menawi kula jenengan teng masyarakat pas boten patek diperhitungkan, boten patek diwongne, ndak masalah. Gak apa-apa. Tapi titenono kita kalau pas sholat kita sedang matur, sedang dialog dengan penguasa jagat seisinya, pemilik seluruh harta, pemilik seluruh kerajaan. Pas kita sholat itu tidak sekedar didengar. Omongan kita, ucapan kita itu oleh Allah ya didengar, ya diperhatikan, ya dijawab. Dijawab Bapak Ibu. Jangan dikira kalau kita sholat itu tidak dijawab oleh Allah. Dijawab. Pengen tahu jawabannya? Pas kita matur alhamdulillahi rabbil alamin, apa jawab Allah? Hamidani abdi alayya, hambaku sedang memujiku. Setelah kita itu matur ar-rahmanir rahim, Allah paling dawuh atara alayya abdi, hambaku sedang memuliakanku. Malik yaumiddin, Allah paling dawuh majadani alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Sampai kita matur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, langsung Allah menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi masana. Separuh aku berikan hambaku, separuh untukku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Bapak Ibu, sampai kita matur pada ihdinas siratal mustaqim,
Bayangkan Bapak Ibu, ing atase kula jenengan menungso biasa, menungso lumrah, ngejak ngomong wong gak patek digabres. Kalau Gusti Allah didengar, diperhatikan, dijawab setiap ucapan kita. Napa nggih kurang tersanjung? Napa kurang terhormat? Maksimal kita sudah. Makanya kita tidak sarisel di masyarakat. Kalau wong menyepelekan kita, nggak apa-apa. Tapi saya saat sholat dimuliakan oleh Allah. Dan disinilah Bapak Ibu, karena begitu terhormatnya, begitu mulianya kita saat sholat, maka saya selalu menyerukan, ayo tampil sholat melalui protokoler yang ketat. Protokoler yang ketat itu tata krama, tata cara yang ketat, harus suci badan, suci pakaian, suci tempat, masuk waktu sholat, dan ayo memakai pakaian yang yang paling tersopan lah lumayan. Mohon sampai sembrono. Yang penting intinya tidak sembrono. Sadar betul bahwa saya ketika sholat itu beda dengan menghadapi manusia biasa. Bayangkan kita mau ke mantenan saja, sarimbit, bajunya najis, menghadapi manusia. Lainnya menghadap raja, diraja, pemilik kerajaan seluruhnya, pemilik jagat raya seisinya. Lah kok jadi kaos oblong, medel. Kan saru. Makanya mohon diserukan kepada jamaah di mana panjenengan berada, kalau pakai kaos dibisiki, Mas, nggih, sunah salat nek klambi nggih, ini nggih klambi. Perkara kopiah itu tidak masuk rukun, apalagi wajib tidak, syarat tidak. Tapi kerapian. Kan rapi kalau ditutup rambutnya demikian. Kalau dibantah nggak pakai kopiah Pak, nggak apa-apa. Tapi itu masuk kerapian. Dan Allah suka pada yang bagus. Kalau pakai celana yang bagus, yang rapi. Lupa, saya suka pakai celana yang cingkrang, yang tidak menutup mata kaki. Bagus, iya, saya setuju. Tapi jangan pakai celana yang sapnya 8. Iya, bawahnya sapnya itu celana bengkel itu, bukan untuk sholat. Jadi pakai cato, jadi taruh itu cocok. Jangan pakai sholat. Kalau memang pengen pakai sholat dengan celana, ya desain celana yang layak dan pantas memang untuk sholat. Kan banyak celana 2/3 yang cingkrang itu. Aku milih cingkrangnya, iya. Aku jokui itu duduk pakaian sholat. Nah, apalagi yang pokoknya kita berusaha. Lupa, bagaimana kalau saya nyetir mobil kan saya suka pakai kaos, nyaman. Bepergian nyetir mobil pakai kaos, celana jin, sepatunya setan. Wah, misalnya begitu. Kan jin sama setan. Iya, silahkan nyetir pakai kaos silahkan, tapi di mobil disiapkan baju masalah yang kayak klambi dan rotot rapi sidik karena akan menghadap Allah Ta'ala. Kenapa? Sholat sebagai penghargaan tertinggi dari Allah kepada kita. Kan adik-adik terutama seandainya sudah nyambung dengan ucapan saya ini, mereka akan penuh harap. Hidup ini penuh harap, gak khawatir. Terima yang masyarakat kan gak pada digabres, dan rapopo. Nggak masalah. Aku loh nek pas sholat menjadi orang paling terhormat. Makanya kalau baca Al-Fatihah kita kan sudah satu-satu, nggak dirangkep satu anggokan gitu. Allah nggak suci memberikan jawaban itu kalau mulai dihafal. Nah, itu makanya alhamdulillah kita sholat sesuai dengan sunnah Bapak Ibu. Dan sholat itu baik fardu maupun sunnah. Kalau sudah Allahu Akbar, ya semua dibaca. Gak ada tuntunan sholat terawih gak baca doa kita. Enggak. Umumnya kan Allahu Akbar langsung masuk Al-Fatihah. Yang mestinya tetap dibaca. Gak ada keterangan sholat fardu